warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. Suara saya bisa dengar jelas? Jelas, Bu. Bisa, Bu. Jelas. Ya. Hari ini kita lanjutkan ke bab berikutnya, teknik pengintegralan atau teknik integrasi. Ya, mungkin di SMA sebagian besar sudah mendapatkan, cuman kita ulang, kemudian mungkin nanti ada beberapa tambahan yang harus dipahami atau materi yang baru dan ada beberapa hal yang perlu dipahami. Jadi nanti kalau misalkan kita mengintegralkan, kita tahu dasarnya. Oh ya ini pakai ini. Oh ya ini karena ini pakai yang ini gitu. Jadi karena kadang soal untuk mengerjakan integral kita tidak hanya perlu satu atau dua rumus. Maksudnya kita tidak hanya paham satu dua rumus. Ada banyak cara untuk menentukan teknik pengintegralan. Jadi kalau nanti ujung-ujungnya kalau misalkan integralnya tidak bisa dihitung secara eksak atau secara real, bisa digunakan metode pendekatan yang ada di metode numerik gitu. Nah, jadi ada integral yang susah dihitung ada gitu. Jadi nanti metodenya pakai metode pendekatan, ada di metode numerik nanti tekniknya. Kita mulai dari teknik pengintegralan yang menggunakan rumus dasar dulu. Jadi tabel 81 ini saya ambil dari buku yang Thomas ya. Semua di buku semuanya sama gitu, cuman cuman yang ini yang di slide ini saya ambil dari Thomas. Yang bahasa Indonesia sama kayak yang bahasa Inggris sama, cuman terjemahannya. Jadi kalau textbooknya ada bahasa Inggris nggak apa-apa dipakai aja, atau buku yang lain sama aja bisa digunakan juga. Rumus dasar integrasi mungkin pas kita belajar integral tak tentu sudah ada ya. Ini saya tulis ulang. Ada rumus integrasi dasar yang harus dipahami. Rumus integrasi dasar ini biasanya digunakan untuk menghitung integral kalau misalkan bentuk integralnya belum mengarah ke bentuk rumus yang dasar, maka integralnya kita arahkan menjadi bentuk yang dasar. Bisa pakai substitusi, bisa pakai integral parsial, dan yang lainnya. Ya, jadi ini adalah rumus integrasi dasar. Ya. Mungkin nanti bentuk-bentuk yang nomor 18 sampai 22 itu yang harus diperhatikan. Jadi bentuk dasarnya ada A, ada X, itu maksudnya apa gitu. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian bentuknya juga disesuaikan, apakah ada akarnya atau enggak gitu. Itu juga harus disesuaikan. Apakah positif atau negatif, itu harus diperhatikan juga. Kalau yang lain seperti biasa ini adalah rumus integral dasar. Misalkan dari rumus integral fungsi trigonometri yang sinus, kosinus dan seterusnya, itu dasarnya ini gitu. Kita lanjutkan, ini ada beberapa contoh di subbab 3.1, ini adalah penggunaan rumus integrasi dasar. Jadi kita menggunakan rumus integrasi dasar yang di tabel 81. Contoh 1, ya saya ambil dari buku Thomas. Hitunglah integral batasnya dari 3 sampai 5, integralnya ini dx. Ya. Kita menyelesaikannya menggunakan metode substitusi untuk integral tentu. Ada di bab sebelumnya. Jadi kita misalkan di sini U-nya adalah yang di dalam akar ini ya. U-nya adalah x kuadrat min 3x plus 1. Kemudian DU-nya, atau boleh ditulis DU per DX-nya gitu ya. Jadi cara nulisnya nanti disesuaikan aja. Kemudian DX-nya, nah di sini ini mungkin di tahapan sini nanti kalau mau nyalin ya, nih ya, yang di sini, yang di tahapan sini, ini kan langsung DU per akar U ya.
karena di sini ya nggak apa-apa sih ini DU-nya ini. Tapi kalau saya biasanya DX-nya dari sini. Kalau saya tuh daripada kita pusing DX-nya apa, eh, DU-nya apa. Kalau ini kan mengarah ke DU-nya apa. Kalau saya mending DX-nya saya ganti menjadi yang kayak biasanya lah. DX sama dengan DU per 2X. Maaf, saya tuh belum sempat keluar ini benar-benar laptop. Waktunya belum ada. Kemudian kalau laptopnya kebetulan dipakai jadinya belum sempat. Kalau dibenerin di servisan itu biasanya makan beberapa hari ya. Ini berarti kita mau ganti TX kan, berarti TX sama dengan ini cara nulisnya yang seperti pas kita menulis ini. Maaf ini agak nggak jelas ya. Ini tidak. Nah, ini masukin ke yang di sini, ganti ini. Nah, nanti akan muncul yang di sini. Kemudian, nah kalau di buku ini terserah aja ya. Ini kan ganti U-nya dulu diganti. Kalau batasnya masih mau 3 sampai 5, berarti nanti pas kita masukkan batas, U-nya harus diganti dalam X dulu. Itu baru kita masukkan. Ya. Yang seperti biasa aja. Seperti ini juga boleh gitu. Cuman hati-hati dengan batasnya. Kalau masih dalam U berarti kita batasnya kita ganti U. Kalau apa namanya? Kita belum memasukkan batasnya, kita mau batasnya dalam X, berarti batasnya 3 sampai 5, maka U-nya diganti dalam X dulu. U-nya diganti X kuadrat min 3X plus 1 dulu, baru dimasukkan X-nya. Ya, ini yang harus diperhatikan nih. Ini, batas pengintegralannya. Ya, saya udah bilang nggak harus seperti ini, masih tetap X aja nggak apa-apa, cuman pas masukkan U-nya harus sudah diganti dalam X. Seperti yang biasa dibutuhkan. Kemudian yang contoh 2, sama ya, lengkapi bentuk kuadrat untuk menghitung. Nih, kalau ini kalau kita menggunakan pemisalan, misalkan U-nya 8X min X kuadrat, nggak akan bisa dikerjakan gitu. Ya. Jadi, untuk bentuk yang seperti ini, sebenarnya proses seperti ini harus coba-coba gitu, nggak sekali jadi kadang gitu. Jadi, kita coba-coba, setelah itu ada beberapa alternatif yang kita coba sampai kita mendapatkan metode yang pas gitu. Sebenarnya tahapannya untuk menghitung integral itu seperti itu. Ya kalau pas kita nyoba, pas bisa, nggak apa-apa ya. Tapi kan kalau nggak bisa, berarti kita cari dengan metode yang lain. Ini salah satunya adalah melengkapi bentuk kuadrat untuk menyederhanakan penyebut. Jadi 8X min X kuadrat kita jadikan menjadi bentuk kuadrat lengkap. Jadi bentuk A kuadrat min B kuadrat gitu nih. Bentuk A kuadrat min U kuadrat. Ya. Kemudian dari sini menjadi DX per 16 nih. Kemudian dari sini kita pakai pemisalan nih. Nah, kemudian ini mengarah ke bentuk yang di sini. Yang ini, yang nomor 18. Ya, jadi mengarah ke bentuk yang nomor 18. Jadi intinya adalah kalau kita punya integral, kita arahkan ke bentuk dasar rumus integrasi dasarnya. Nah, ternyata cara mengarahkannya ya ada beberapa trik gitu. Di sini salah satunya adalah dengan melengkapi bentuk kuadratnya. Kenapa? Karena akan diarahkan ke bentuk akar A kuadrat min U kuadrat. Ya. Kemudian setelah ini dapat, hati-hati di sini arca sinus U per A. Nah, baru U-nya diganti.
karena integralnya terhadap X ya, jadi hasil akhirnya harus dalam X plus C. Hati-hati karena tidak ada batasnya atau integral tertentu ya. Jadi ini menggunakan rumus yang nomor 18. Ini kalau kalian coba pakai yang substitusi, misalkan U-nya 8X min X kuadrat, kemudian DU per DX-nya dicari, itu nggak akan bisa dikerjakan. Kenapa? Karena di luar akarnya ini nggak ada turunannya, ini turunan dari 8X min X kuadrat nggak ada. Jadi nggak bisa digunakan. Kalau yang nomor 1 ini, kenapa kita bisa pakai pemisalan ini? Karena turunannya dari X kuadrat min 3X itu ada di sini nih. Turunannya adalah 2X min 3 gitu. Jadi kita bisa pakai substitusi yang biasa kita pakai. Ya, bedanya itu. Jadi kalau bisa ketebak sih, kalau kita memisalkan terus turunannya ada di luar, ya udah berarti kita bisa pakai substitusi yang langsung. Kalau yang ini nggak bisa, karena kalau kita misalkan 8x min x kuadrat, turunannya kan 8 min 2x, nggak ada di luar gitu. Jadi kita nggak bisa, pasti harus pakai trik lain. Ini salah satunya. Kemudian yang nomor 3, kita menghitung integral ini, cos x kali sin 2x ditambah sin x kali cos 2x. Nah, di sini kita dapat mengganti integran itu yang di dalam sini, dengan ekspresi trigonometri yang ekuivalen dengan rumus identitas trigonometri untuk penjumlahan. Jadi ini harus hafal rumus penjumlahan, sin A ditambah B gitu. Ternyata ini adalah sama aja dengan ini, cos A ini sama dengan sin X ditambah 2X. Nah, sin X tambah 2X itu kan 3X. Udah, sin 3X itu bisa kita kerjakan dengan memisalkan U-nya adalah 3X. U per DX-nya tinggal disubstitusikan aja. Kemudian kita menggunakan rumus yang 6, rumus integral dari sinus. Ya, ini masih bisa. Paling ini trik ini, merubah ini menjadi penjumlahan dalam rumus trigonometri identitas. Bisa juga pengurangan, bisa juga yang sin, bisa juga yang cos gitu. Jadi itu harus hafal juga. Ujung-ujungnya kemana? Ujung-ujungnya adalah kita mengarah ke rumus dasar. Rumus dasarnya ternyata setelah disederhanakan cuman integral sin UDU gitu aja kan. Jadi ini mudah digunakan menggunakan rumus integrasi dasar. Kemudian contoh nomor 4. Contoh nomor 4 ini kita lihat dx per 1 min sin x. Kita nggak bisa memisalkan U-nya berapa gitu. Nggak bisa ya. Nah, salah satu caranya adalah kita mengalihkan pembilang dan penyebut dari integran dengan 1 ditambah sin x. Jadi lawannya ini ya, ini 1 min sin x, berarti ini dikalikan ya. Untuk penyederhanaannya, ternyata nanti dari hasil ini penyebutnya itu bisa kita rubah menjadi cos kuadrat x ya. Kemudian kita sederhanakan, kan jadi 1 per cos kuadrat itu adalah secant kuadrat, sin per cos kuadrat, sin per cosnya adalah tangan, seper cosnya secant, jadi sin per cos kuadrat jadi secant x tangan x. Kemudian integral ini, integral secant kuadrat ada, integral secant x tangan x ada. Jadi kita bisa menggunakan rumus 8 dan 10. Ya, jadi trik-trik yang harus inilah, ini akan tahu bagaimana tahunya ya. Tahunya ya kita harus sering-sering nyoba, sering-sering berlatih sampai kita nanti dapat feelingnya. Oh ya, kalau bentuknya seperti ini ternyata pakai ini, bentuknya seperti ini pakai ini. Jadi bukan hafalan gitu ya. Jadi pernah mengerjakan, kemudian trik-triknya yang diperhatikan. Kita lanjutkan contoh yang nomor 5.
Nah, kita lihat ini adalah integrannya ini adalah pecahan tak sejati. Pecahan tak sejati itu apa? Ini nanti diperhatikan ya. Pecahan sejati adalah pecahan yang derajat pembilangnya lebih besar daripada derajat penyebutnya. Jadi ini pangkat dari pembilangnya lebih besar atau sama biasanya, atau sama dengan derajat dari atau pangkat dari penyebutnya. Kemudian untuk mengintegrasi, maka kita menyederhanakan integrannya tersebut dengan menggunakan proses pembagian di sini. Ya, ini proses pembagiannya. Kalau yang masih belum familiar, dilatih gitu. Jadi cara membaginya bagaimana? Pertama kita harus bagi yang depan dulu dengan 3x hasilnya, kemudian kali silang. Ya, ini harus dipelajari. Kalau di sini salah ya udah salah semuanya. Gitu. Kemudian setelah kita lakukan pembagian, bagaimana cara menulisnya? Nih cara menulisnya. Jadi cara menulisnya adalah hasilnya di sini adalah x min 3. Kemudian di sini sisanya ada plus 6. Jadi di sini plus 6, tapi masih harus dibagi 3x plus 2. Jadi hasil pembagian dari integrannya adalah yang plus kanan ini. Nah, setelah ini hasil pembagiannya sudah ada, maka integralnya bisa kita tulis menjadi integral x min 3 ditambah 6 per x 3x plus 2. Kita integralkan masing-masing sukunya ya. Untuk proses yang ini, untuk proses yang terakhir ini hati-hati, ini ada pemisalannya ya. Jadi nggak bisa tiba-tiba langsung 2 ln 3x. Ini ada pemisalannya. Nanti kalau misalkan ngerjakan sendiri di ini aja sendiri-sendiri, integral x dx min 3 integral dx ditambah 6 integral 1/3x plus 2 dx gitu. Nanti masing-masing ada konstantanya C1, C2, C3. Nanti konstantanya dijadikan 1, C gitu. Kemudian untuk integral yang terakhir, ini ada pemisalannya. Nggak bisa langsung gitu. Ini adalah pemisalannya adalah 3x plus 2. Diikutin aja untuk yang pas ngerjakan ini loh. Misalkan ini DU sama terus diikutin aja, nanti kan muncul integral seper U DU atau ln U-nya ini. Nanti bisa dapet ini. Gimana kalau saya ngomong kayak gitu bisa dipahami nggak? Harus dioret-oret itu kalau nggak dioret-oret. Nggak paham. Diikutin nanti ya. Kalau nulis ulang, jadi di sini punya kita misalkan 3x plus 2. Karena ini bentuknya bukan 6 per x gitu. Kalau 6 per x mah integral 6 integral seper x kan ada tadi mana ini. Nah ini kita ngarah ke integral ini. Jadi yang bawah, yang penyebutnya di sini kita misalkan jadi punya 3x plus 2. Ikutin aja kalau saya bilang punya 3x plus 2, ikutin aja DU per DX sama dengan DX-nya apa, disubstitusi. Udah gitu aja langkahnya diikutin gitu. Jangan dihafalkan. DU-nya apa? Atau ini kan kita mau ganti DX, berarti DX-nya apa? Masukin aja. Nanti kan mengarah ke bentuk yang integrasi dasar. Ya, di sini ada catatan proses reduksi. Ini adalah proses reduksi pecahan tak sejati menggunakan pembagian bersusun panjang. Seperti contoh 5, tidak selalu menghasilkan suatu ekspresi yang dapat kita integrasikan secara langsung. Ya mungkin hasil ini kadang-kadang kita tidak bisa menghasilkan integrasi secara langsung. Kadang butuh tahapan yang lain lagi gitu. Setelah ini diapain lagi tahapannya gitu ya. Kita akan melihat cara mengenainya ada di sub 8.5 ini di buku Thomas. Ya, jadi intinya yang pertama yang harus dipahami kalau
kita punya pecahan tak sejati, yaitu pecahan yang pangkat dari penyebutnya sama atau lebih besar. Saya bilang sama atau lebih besar, karena kalau sama bisa juga kita pakai proses pembagian. Daripada lebih besar, sama atau lebih besar pembilangnya daripada penyebutnya, maka kita lakukan proses pembagian dulu. Kemudian baru hasil pembagiannya itu kita tulis, kita integralkan masing-masing sukunya. Ya, kemudian ternyata dari hasil pembagian ini, misalkan ya untuk kasus yang ini, yang suku terakhir, nah ini masih harus pakai proses substitusi, jadi nggak bisa pakai rumus dasar yang di tabel 81 tadi. Harus pakai pemisalan untuk mengarahkan ke integral seper UTU yang ini. Ya, nanti kalau nulisnya teratur maka kelihatan gitu. Maka kalau nulis seperti ini, cara nulisnya teratur, karena kalau nulis teratur dari tulisan itu sebenarnya kayak sebagai petunjuk untuk langkah berikutnya. Nah, sekarang yang nomor 6, contoh 6, hitunglah integral (3x plus 2 akar 1 min x kuadrat). Nah, mungkin ada banyak cara mengerjakan ini. Ini salah satunya ya. Selagi secara aljabar benar, maka ya diperbolehkan aja kalau misalkan ada cara yang lain. Untuk yang ini, kita pisahkan integrannya 3x per akar ditambah 2 integral dx per akarnya ini. Ya, kemudian kita lihat untuk yang suku pertamanya. Suku pertamanya tuh ini. Nah, yang kita lihat ini, akar 1 min x kuadrat bawahnya ya. Berarti kalau di rumus yang 8.1, kita lihat ya, 8.1. Nih. Akar, berarti yang mana kita pakainya? 8.1. Ada nggak? 1 min x kuadrat, berarti a kuadrat min x kuadrat ya. Ini bentuknya a kuadrat min x kuadrat. Jadi kita lihat apakah kita nanti menggunakan yang akar atau tidak gitu ya. Makanya saya bilang tadi ada beberapa cara. Di sini kita lihat untuk suku yang pertama, kalau kita pakai pemisalan biasa, substitusi biasa, ternyata bisa. Punya kita misalkan 1 min x kuadrat. Punya dan seterusnya, ternyata bisa kita dapatkan ini untuk yang pertama. Jadi kita nggak usah pakai yang tadi yang rumus berapa tuh yang agak di bawah tadi itu yang saya tunjuk. Kemudian kalau yang kedua baru, kenapa? Karena di atasnya ini bukan x gitu. Kalau ini tadi kan di atasnya ada x-nya di sini. Jadi kita masih bisa pakai substitusi biasa. Kalau yang di sini atasnya itu 1 ya. Jadi dari sini kita bisa analisa menggunakan rumus yang nomor 18. Dengan kita ambil, di sini kan A kuadratnya 1, berarti A-nya sama dengan 1. Nah, kebetulan di atas ini juga A-nya sudah 1, jadi kita nggak usah pakai modifikasi lagi. Kita lihat ya, yang nomor 18. Nah, ini kan di sininya juga harus 1. Ya, A kuadrat min X kuadrat. Kalau yang tadi suku pertama nggak bisa pakai ini karena di atasnya tadi adalah X dx gitu. Jadi kita pakai substitusi yang biasa. Ya. Jadi hasilnya adalah 2 kali A sinus X per A. A-nya 1. Jadi X per 1 atau X aja plus J2. Kemudian
hasil integrasinya kita gabungkan antara hasil suku pertama ditambah suku kedua. Kita lanjutkan. Nah, ini. Tidak ada jawaban yang pasti untuk pertanyaan mengenai apa yang harus disubstitusikan kepada integral. Jadi kita kadang nggak mesti, oh ya substitusinya gini, substitusi ini gitu. Ya terkadang untuk mendapatkan apa yang harus disubstitusikan cukup dilakukan dengan coba-coba. Kadang coba-coba. Cuma nanti kalau dengan coba-coba ternyata kita sudah ngerti polanya, ya sudah itu kita pakai. Gitu. Ya, jadi kadang pola satu dengan yang satunya kadang bisa berbeda untuk satu jenis soal gitu. Jadi bisa tidak sama gitu. Tapi secara aljabar itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi apa namanya? Kadang apa namanya kita nggak bisa. Oh ya kalau ini kalau saya tadi bilang oh kalau di atasnya ada turunan yang di bawah, kadang kita bisa pakai misalan kadang. Cuman itu sebenarnya bukan bukan apa namanya? Bukan teori gitu, tapi karena seiring dengan berjalannya pengalaman mengerjakan soal nanti feeling itu muncul sendiri, oh ya ini kalau ini pakainya ini kalau ini, jadi tapi itu bukan bukan suatu teori yang yang apa istilahnya dipatenkan gitu ya. Jadi sebenarnya ya kita prosesnya coba-coba, ternyata dengan feeling itu kita coba pertama langsung bisa dikerjakan ya sudah gitu. Ya kemudian ini adalah salah satu contoh menggunakan substitusi yang dengan coba-coba. Misalkan nih, dx, integral dx per 1 per akar x dipangkatkan 3. Ya. Kita mungkin mensubstitusi dengan misalkan punya akar x, misalkan di awalnya. Gitu. Ya. Ternyata gagal. Gitu. Ya, tidak bisa digunakan. Coba aja nanti. Kemudian kita mencoba substitusi dengan kemungkinan yang lain. Kita misalkan punya adalah 1 plus akar X. Ternyata misalnya berhasil. Jadi kita bisa mengarahkan integral di soalnya ini ke bentuk integrasi yang rumus dasar. Ya, dengan ini pemisalannya ini. Nah, ini nanti nulisnya jangan gini ya, nulisnya seperti yang dulu. DU-nya ini, DU per DX, DX-nya berapa, DX-nya disubstitusikan ke sini aja, nanti kan ada yang dicoret-coret gitu. Ya. Nanti kita mengarah ke sini. Meskipun seperti ini ya nggak apa-apa, cuman kadang pusing kalau bentuk ini DX-nya apa, ya kita harus mikir di sini DX-nya apa. Ya. Kalau saya lebih suka yang kita mengganti dengan maaf, ya kita langsung ganti DX-nya aja, jadi kita nggak mikir DX-nya adalah ini gitu, enggak. Kita ganti DX-nya masih ada X-nya, nanti saling menghilangkan. Ini mungkin di sini ada DX-nya 2 akar X kali DU. Kemudian dari sini kan kalau kita mengintegralkan dalam DU semuanya dalam U. Berarti X-nya diganti, akar X-nya diganti, akar X-nya itu sama dengan U min 1. Nanti prosesnya di sini. Awalnya kita punya dx-nya adalah 2 akar x kali du. Tapi masih ada x-nya. Jadi akar x-nya ini harus kita ganti. Karena kita tahu bahwa u-nya adalah 1 plus akar x, maka akar x-nya adalah u min 1. Jadi kita ganti menjadi 2u min 1 du. Kemudian kita pisahkan sukunya 2 per U kuadrat min 2 per U pangkat 3. Hati-hati ya, ini 2 itu punyanya ini karena ini perkalian. Sudah.
tinggal diselesaikan. Kalau sudah diintegralkan, maka kita kembalikan lagi U-nya. U-nya adalah 1 plus X. Ini proses penyederhanaan. Kira-kira ini untuk penggunaan rumus integrasi dasar ya. Jadi ini judulnya adalah penggunaan rumus integrasi dasar. Jadi kadang tidak langsung menggunakan, tapi harus ada beberapa trik yang digunakan. Misalkan tadi pemisalan, bisa juga dengan pembagian dulu gitu. Kemudian untuk pemisalan juga kadang perlu coba-coba juga gitu. Jadi itu yang diperlukan. Ada pertanyaan untuk yang penggunaan rumus integrasi dasar? Ya mungkin ini PPT-nya baru saya kasih tadi ya. Nanti tolong dicatat ulang, mungkin dipelajari langkah-langkahnya, nulisnya dirapikan. Jadi latihan menulis rapi. Kalau nanti sudah biasa nulis rapi, nanti kalau dapat soal udah otomatis gitu, udah terbiasa nulis dengan rapi. Karena yang saya bilang tadi, kalau untuk mengerjakan soal itu sebenarnya petunjuk untuk ke langkah berikutnya udah ada di petunjuk sebelumnya gitu. Kalau kita nulisnya rapi. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke teknik pengintegralan berikutnya adalah pengintegralan parsial. Ya. Integral parsial gitu. Nah, integral parsial ini ada secara umum itu adalah bisa kita tuliskan integral U kali dV sama dengan UV min integral PdU. Kalau ini yang ada batasnya sama aja ya. Kemudian permasalahannya di sini kita harus bisa memilah-milah dari soal mana yang U, mana yang dV-nya. Jadi jangan ada yang tertinggal gitu. Ya. Misalkan di sini contoh 1 integral x cos x dx. Nah, ini biasanya kalau perkalian seperti ini kita gunakan integral parsial. Kemudian di sini ada perkalian antara x dan cos x. Ya. Kita misalkan di sini U-nya adalah x, dv-nya adalah cos x dx. Jadi ini pemisalannya, yang ini adalah U-nya. Kemudian yang ini, yang belakang adalah dv-nya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Jadi ini semuanya adalah dv. Nah. Kemudian kalau misalkan dalam memisalkan ini kita kebalik, biasanya soalnya itu nggak akan selesaikan atau muter-muter gitu, nggak akan selesaikan gitu. Kalau kejadian seperti itu berarti mungkin kita salah memisalkan, atau mungkin integral itu tidak bisa dikerjakan dengan parsial gitu ya. Jadi kalau memang bisa dikerjakan dengan integral parsial, maka kita harus pas memilih mana yang jadi U, mana yang jadi dV. Biasanya kalau dalam integran itu memuat ada X pangkat N dikalikan fungsi yang lain, maka biasanya si X-nya itu yang jadi U-nya gitu. Jadi X itu jadi U itu pilihan pertamanya gitu. Ya. Kemudian dV-nya adalah sisanya. dV-nya bukan cos X ya, tapi dV-nya adalah cos X dx. Karena apa? Ini bentuk integralnya itu harus bentuk U dV. Jadi ini bentuknya adalah integral U dV. Jadi dV-nya adalah cos X dx. Nah, dari pemisalan ini, maka kita harus cari DU-nya berapa. dV-nya kan cos X dx, berarti V-nya itu adalah integral dari cos X. Ya. V-nya itu, ini kalau mau ditulis sebelumnya,
Itu P-nya adalah integral cos X. Cos X dx. Tapi konstanta C-nya nggak usah dicantumkan. Kenapa? Nanti kita mencantumkan konstanta C-nya di akhir pengintegralannya aja untuk integral parsial. Nah, ini kan sebenarnya integral tak tentu ya, cuma di sini ada konstantanya, itu nggak usah gitu, nggak usah dituliskan. Kemudian rumusnya UV min integral V du, kita masukkan aja. Ini hasilnya, konstanta C-nya itu bisa. Jadi intinya adalah memilah-milah mana yang U, mana yang dv-nya. Kemudian untuk contoh yang berikutnya, jadi kalau ada X, biasanya X itu sebagai U-nya, pemisalan U-nya. Kemudian kalau misalkan dalam integral di sini, ini kan ada E pangkat X, ada sin X. Nah, E pangkat X itu kita misalkan sebagai U-nya. Ini kan nggak ada X-nya ya, adanya E pangkat X. Berarti E pangkat X itu kita misalkan U-nya. Kalau misalkan nih, soalnya gini, ada X, E pangkat X, dx. Nah, X-nya itu menang dia. Ini pasti adalah pilihan pertama untuk punya. Nah, yang ini adalah dv. Nah, karena di sini nggak ada X-nya, adanya E pangkat X sama fungsi trigonometri, maka yang jadi U-nya itu yang ini. Nah, yang belakang ini adalah jadi dv-nya. Nah, ya, dv itu semuanya ya, sin X dx ya. Nih, dv adalah sin X dx. Mungkin nanti di sini ditulis dulu sebelum ini, berarti V-nya adalah integral sin X dx. Hasilnya adalah min cos X. Nah, kemudian setelah pemisalannya semua didapat, kita tulis integral E pangkat X sin X sama dengan sekian. Nah, kemudian di sini ternyata masih ada lagi nih. Ini nggak bisa dikerjakan, kita harus pakai pecahan, harus pakai integral parsial lagi nih. Ini sebagai U-nya, yang ini sebagai dv-nya. Ya, kita misalkan 2 kali. Kemudian yang depan ini kan sudah, berarti kita pakai integral parsialnya itu yang di belakang ini kita kerjakan. Nah, ternyata di sini kita mempunyai bentuk integral E pangkat X sin X dx. Ini negatif ya. Padahal yang kita cari ini, berarti ini kita pindah ke depan. Ini kita pindah ke depan. Ini kan dikurangi jadi positif. Kemudian dijumlahkan jadi 2. Ini kan sama ya, jumlahkan jadi 2. Nih. Kemudian yang kita tanyakan adalah integral E pangkat sin X dx itu adalah setengahnya ini. Ya. Ini C-nya kenapa nggak dikalikan setengah? Ya, C itu kan konstanta. Jadi ini sebenarnya setengah C atau setengah konstanta yang lain kita sebut C juga. Gitu. Ya. Jadi ini yang kita tanyakan kan integral E pangkat X sin X dx. Jadi luas kanannya kita bagi dengan 2 atau dikalikan setengah. Ya, jadi ini salah satu cara menentukan integral dengan integral parsial, tapi nggak langsung gitu. Jadi ternyata kita harus merubah atau memindahkan integral yang bentuknya sama di ruas kanan itu ke kiri gitu. Jadi 2 kali. Ya. Kalau misalkan di contoh 2 ini, kita memisalkan U-nya adalah sin X, dv-nya E pangkat X dx, ya dicoba aja. Nanti kalian tuh akan muter-muter terus, nggak akan selesai-selesai gitu. Ya, cuman itu
kadang butuh pengalaman gitu. Kalau sudah pengalaman, oh iya. Tapi kalau kalian punya pengalaman, oh ya kalau ada pangkat, eksponen sama trigonometri, berarti eksponennya itu yang jadi U-nya. Tuh. Kemudian kalau di sini ada X pangkat N, berarti X pangkat N-nya itu yang jadi U-nya gitu. Ya kalau kalian punya pengalaman dengan itu ya, itu bisa dipakai. Jadi nanti nggak muter-muter terus menghitungnya, jadi nggak selesai-selesai nanti. Ya. Ini kalau kalian nggak pernah mengerjakan soal yang seperti ini, nih akan muter lagi, padahal ternyata bentuk integral ini sama dengan yang ada di kiri ini ya, sama dengan kiri, cuman di sini negatif, jadi kita bisa pindahkan, kan bukan nol gitu, jadi 2 integral ya. Mungkin itu salah satu triknya. Kalau nggak ada pertanyaan, nih, ini misalkan ya, untuk yang ini latihan ya, nanti dikerjakan sendiri. Ini saya cuma ngasih tahu aja. Misalkan nih, nomor 1, XE pangkat X. Nah, berarti ini kan ada X pangkat N, ini ada eksponen. Berarti yang U-nya pasti yang ini nih. U, yang ini adalah yang DP-nya. Udah, kalau ininya modelnya udah gini aja, udah jalan sendiri. Nih, berarti ini adalah yang U-nya, yang ini adalah yang DP-nya. Ya, meskipun nanti mungkin pas di dalam ada pemisahan-pemisahan lagi, ya diikutin aja. Nah, sekarang ini nih. Ini ada X kuadrat, ini ada ln. Coba nanti kalian kerjakan mana yang jadi U-nya, mana yang jadi P-nya. Integral ln X dx berapa? Integral ln X. Ada nggak integral ln X? Di rumus integrasi dasar integral ln X ada? Ada? Nggak ada ya? Integral ln X nggak ada kan? Di sini nggak ada integral, ada nggak ln X? Nggak ada ya? Jadi nanti kalau kalian ngerjakan ini, kalau misalkan nih, saya hapus gitu ya. Kalau misalkan nih, kalian ngerjakan yang di sini, misalkan U-nya adalah X kuadrat ini ya. Ini kan. Berarti kan dp-nya apa? dp-nya kan sisanya kan. Ini berarti U-nya adalah bukan ln X kuadrat. Nanti kalau bukan X kuadrat, X pangkat min 2 berarti. Karena di bawah. dp-nya kan berarti sisanya adalah ln X dx. Nah, yang ini P-nya itu kan berarti integralan. Integralan kan nggak ada ya. Integralan X. Nah, ada sih, cuman harus pakai pemisalan yang lain. Ya, nggak ada di integrasi yang dasar gitu. Ya, coba nanti kalian kerjakan yang ini. Atau bisa juga kita misalkan U-nya itu adalah ln X. Nah, kalau ln X, du per dx-nya kan ada. dp-nya, hati-hati ya, dp-nya itu berarti sisanya bukan X kuadrat dx, tapi ini kan X kuadratnya ada di bawah kan, berarti dp-nya adalah X pangkat min 2 dx. Nah, nanti
ini P-nya integralnya ini ada gitu ya. Jadi tolong nanti ini dikerjakan. Ini dikerjakan juga boleh nih, ini kalau nggak pusing yang ini. Jadi nanti kelihatan bedanya loh. Ternyata kita kalau kita mengambil dv-nya apa, dv-nya itu harus bisa diintegralkan. Ya. Ini juga bisa sih integral x dx, cuman harus pakai pemisalan juga, nggak bisa langsung. Ya. Kemudian ini, misalkan ini setipe dengan contoh 1, berarti kita ambil ini sebagai U-nya, yang ini dv-nya. Tapi kalau di sini kan x-nya pangkat 2, jadi nanti integral parsialnya 2 kali, 2 tahap nih yang ini. Karena ini pangkatnya, x-nya pangkatnya 2. Nah, kalau yang ini berarti seperti tadi, ini kita misalkan U, yang ini adalah dv-nya. Ya. Nanti coba pakai yang ini. Mau pakai yang ini juga boleh, nanti dilihat aja ininya, apa namanya, bedanya gitu. Kepentoknya di mana gitu nanti pas ini. Ya. Ada pertanyaan? Coba untuk yang nomor 3 coba dikerjakan. Siapa yang mau share di uh, presentasi boleh? Ada yang mau? Ada yang mau coba? Enggak ada? Ya kalau nggak ada ya sudah dikerjakan sendiri aja. Ya ini petunjuknya ya, punya adalah ln x. Du per x turunan dari ln apa? Sifat x kan ada. Ikutin aja. Integral x min 2 dx ada ya. Ada pertanyaan tentang integral parsial? Ya untuk lengkapnya bisa dilihat di buku kalkulus ya, buku Thomas boleh. Ini saya pakai buku Thomas boleh atau buku yang lain. Dilihat ininya, contoh-contohnya, kemudian soal-soalnya. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke pengintegralan dengan fungsi. Ini saya ambil dari PPT pas dulu saya ngajar matematika dasar ya, jadi ini pertemuan 11 sekarang ya, subbabnya 3.3, pengintegralan fungsi trigonometri gitu. Nah, sekarang integral dari fungsi trigonometri ada beberapa jenis bentuknya. Untuk jenis yang pertama, integral sin pangkat n x dx dan integral cos pangkat n x dx. Ya. Identitas yang kita gunakan adalah identitas Pythagoras yang ini ya. Ini sin kuadrat x, cos kuadrat x1, atau yang tangan sama kotangan. Harus kita hafalkan. Kemudian kita juga punya identitas setengah sudut. Ini kalau nggak mau ngapalin ya kayak kemarin kita hafal cos 2x gitu. Hafal cos 2x sudah kita bisa punya dua bentuk yang lain. Nah, sekarang untuk jenis yang pertama, ini ada contohnya gimana cara menyelesaikannya. Ada beberapa kasus. Kasus yang pertama, kalau n-nya ganjil, jadi pangkatnya tuh ganjil. Kalau pangkatnya ganjil, misalkan sin pangkat 5x dx atau sin pangkat 3x dx, maka kita pisahkan. Yang genap, bukan yang genap, yang sisa ganjil 1 itu
dikeluarkan gitu. Kenapa dikeluarkan ya nanti kelihatan dibutuhkan di mana gitu. Nih ya, nih sin x dx-nya di sini. Sin pangkat 4-nya kita rubah menggunakan identitas Pythagoras. Jadi sin pangkat 4 itu adalah, ini adalah sin kuadrat dikuadratkan. Jadi ini adalah sin kuadrat dikuadratkan. Ya, ini kalau mau agak lengkap sedikit, berarti ini adalah sin kuadrat x. Ya, ini dikuadratkan. Aduh, ini nulisnya. Nah, sin kuadrat x dikuadratkan, sin kuadrat x 1 min cos kuadrat x dikuadratkan. Nih. Kemudian kita jabarkan. Ya. Kemudian di sini kita pakai pemisalan. U-nya adalah pasti. Maka DU ini boleh pakai ini. Sama dengan min sin x dx. So, di sini DU per dx sama dengan min sin x. Kalau saya sih lebih suka dx-nya gitu aja. Dx-nya sama dengan, ini macam-macam nih caranya ya. Dx-nya itu sama dengan du per min sin x. Ini sama aja gitu. Kalau saya lebih suka ini daripada saya muter-muter mikir ini gitu. Kemudian dimasukin ke sini dx-nya. Dx-nya diganti du per, ya paham yang saya maksudkan ya. Diganti du per min sin x. Nah, ini kan sin sama sinnya ini dicoret. Udah kita punya min du. Ya, cuman masing-masing bolehlah kalau caranya bisa dipertanggungjawabkan. Ya kayak gini juga boleh. Kalau saya tuh kadang malas mikir sin dx apa ya. Jadi saya patokannya ke dx-nya ini aja gitu. Kalau dx-nya sudah dapat dari sini, dx-nya masuk. Kemudian kalau sin-nya bisa hilang, ya udah semuanya dalam u semuanya gitu. Udah, ini integral ini, min-nya ditaruh di depan. Nah, hati-hati ya, ini min-nya punya semuanya. Jadi nanti pas mengintegralkan juga harus diperhatikan. Kemudian u-nya tinggal diganti dalam, ya mungkin nanti nulisnya terserah dirapikan atau mungkin ada beberapa yang kelewat. Misalkan ini kan min dalam kurung dulu, u min 2/3 u pangkat 3 gitu, baru minnya dikalikan, itu enggak langsung gitu. Ini kan ke sini, tahapan ke sini ini kan langsung. Nah, kemudian itu kasusnya kalau n-nya ganjil berarti kita pisahkan yang genap sama yang sisanya 4/1 ya. Kemudian kalau n-nya genap, nah ini kalau n-nya genap, kita pakai identitas setengah sudut. Jadi kalau ini cos pangkat 4, berarti di sini menjadi cos kuadrat dikalikan min, di sini kan jadi integral cos kuadrat x. Ini ya, kuadratkan x. Cos kuadrat x-nya pakai identitas setengah sudut. Kenapa kok pakai identitas setengah sudut? Sebenarnya ini semuanya mengarah ke bentuk ini. Integral cos 2x itu ada nilainya gitu. Integral 1 juga nanti ada gitu. Ya, integral cos ax. Kita mengarahnya ke integral ini. Kita jabarkan.
Kemudian hati-hati, di sini nih ada integral cos kuadrat 2x. Hati-hati. Ini kan pangkatnya 2. Nah, kalau pangkatnya 2, kita pakai identitas setengah sudut. Jadi identitas setengah sudutnya ini. Hati-hati ya, karena di sini adalah cos kuadratnya ini 2x, maka di sini jadi 4x. Nah, harus jeli gitu. Ya, kalau sudah penulisannya dirapikan, baru masing-masing diintegralkan. Jadi intinya ini aja, kalau ganjil berarti yang genap, kemudian yang satu keluarin kayak pemisalan. Kemudian kalau genap berarti kita pakai identitas setengah sudut. Kalau misalkan ini cos pangkat 6 atau sin pangkat 6 ya berarti cos kuadrat dipangkatkan 3. Pangkatkan 3 berarti dijabarkan. Terus nanti pas penjabaran mungkin di sini nanti ada yang pangkat 3 atau pangkat berapa. Kita pakai aturan yang ada lagi gitu. Jadi sesuai dengan bentuk integral yang ada cara mengerjakannya. Kemudian jenis yang kedua ya, M atau N ganjil. Misalkan ini M atau N ganjil. Ini sin pangkat 3, ini cos pangkat min 4. Ya. Caranya berarti kita lihat yang ganjil gitu. Yang ganjil kita pisahkan. Jadi ini sama ini. Kita pisahkan. Kemudian karena di sini dalam cos, maka yang ini sin kuadratnya kita rubah dalam cos menggunakan yang tadi identitas yang Pitagoras itu. Jadi semuanya sudah dalam cos. Kemudian di sini kita pakai pemisalan. Misalkan U-nya adalah cos X yang ada di sini ya, cos X. U-nya ada, dx-nya bisa kita ganti, hasilnya bisa kita dapat. Jadi kalau misalkan perkalian ada yang ganjil, maka yang ganjil yang kita pisahkan. Yang pangkat genap, yang ganjilnya, yang satunya, pangkatnya 1, kita keluarkan. Kemudian yang contoh berikutnya, kalau dua-duanya genap, nah kita pakai setengah sudut. Jadi kalau genap itu cenderungnya pakai setengah sudut. Sin kuadrat sama cos pangkat 4 nih. Cos pangkat 4-nya itu adalah cos kuadrat dikuadratkan. Nah ini tinggal di hati-hati pas ngerjakan ini ada pangkat 3. Nah, ini kerjain di luar. Ya, jadi ini kan tiba-tiba langsung gitu aja. Ya ini kalau ini mau ini ya satu-satu, integral ini integral cos 2x itu udah bisa, ini sudah bisa langsung. Jadi ya ini 2x jadi 4x. Lah yang ini yang harus dikerjakan di luar. Atau ini pakai trik. Ini langsung di sini. Cos kuadrat 2x, ini kan pangkat 3. Yang pangkat 2 dikalikan yang ini. Ya. Kemudian yang ini integralnya masih di depan ya. Ini kalau bingung integralnya satu-satu per suku aja. Yang ini nih dikerjakan di luar nggak apa-apa. Ini pakai pemisalan di sini. 1 min sin kuadrat kali cos 2x, mana nih sampai sini. Ini lagi proses penyederhanaannya. Cos 4x
Oh, ini cos kuadrat 2x-nya diganti jadi satu sin ini. Jadi ini di sini muncul cos 2x sama ini bisa dicoret, hilangkan, jadi lebih sederhana. Oh, ini di sini proses di sini baru dipilah-pilah sendiri-sendiri. Kemudian yang ini prosesnya pakai pemisalan ini ya. Berarti U-nya, ini yang diambil U-nya tuh yang di sini. U-nya ini. Kalau U-nya ini nanti ini pasti akan hilang di sini. U per dx gitu. Jadi kita misalkan U-nya di sini kayak tadi ya, yang ini saya ulang di sini. Nih, ini kan ini kali ini kali ini kan. Jadi pemisalan U-nya itu adalah bentuk ini, bentuk cos yang di dalam sini. Nah, jadi diikutin itu aja. Gitu. Jadi nggak bingung. Kenapa kak U-nya cos-X? Ya karena yang kita integralkan yang ada di dalam kurung ini cos-X. Gitu. Kalau ini pemisalan cos-X, nanti yang sin X dx-nya ini akan hilang dengan ini diturunkan, disubstitusikan. Ini kalau dua-duanya genap, agak panjang. Pokoknya intinya kalau mengerjakan seperti ini, kita tuh harus menata hati ya. Jadi apa? Jangan aduh-aduh, jangan apa namanya malas kayak gitulah intinya gitu. Jadi nanti kalau misalkan, tapi langkah-langkahnya harus paham dulu gitu. Udah langsung dikerjakan aja, nanti jadi sesuatu oret-oretan yang menyenangkan gitu. Meskipun ada salah, nanti kita bisa balik lagi, betulin lagi gitu. Jadi intinya jangan jangan malas. Kalau sudah malas, udahlah nanti nunggu temennya aja gitu. Nanti belum tentu temennya yang dicontekin bener gitu. Malah bisa ketahuan kalau contek-contekan gitu ya. Kemudian ini untuk bentuk yang perkalian seperti ini. Ini ada sin sama cos, sin sama sin, cos sama cos. Kita pakai identitas perkalian. Kita rubah identitas hasil kalinya ke dalam penjumlahannya. Ini. Gitu. Kemudian kalau yang jenis 4 itu tangan. Tangan sama kotangan pangkat N. Kalau bentuknya genap, berarti kita ingat identitas yang kita kuras untuk kotangannya. Ya. Kemudian ini kotangan kuadrat kosekan. Di sini berarti ini itu pemisalannya ini. Nah, pemisalannya U-nya adalah yang kotangannya. Nanti kosekan kuadrat dx-nya nanti bisa hilang nih dengan pemisalan ini. Jadi akhirnya kita punya integral U kuadrat dU. Kemudian kotangan kuadrat kita rubah. Nih, integral kosekan kuadrat ada ya. Integral 1, kita jelas saja. Jadi baru kita bisa integralkan. Hati-hati pas mengintegralkan ini tanda-tandanya ya. Di sini ada negatif, ini ada negatif, kemudian hasilnya sendiri apa itu juga diperhatikan. Makanya kadang tanda kurung itu penting biar kita nggak keliru. Kemudian yang jenis berikutnya perkalian antara tangan dan sekan atau kotangan dan kosekan. Nah ini N genap, N sembarang bilangan, N genap. Jadi ini yang genap yang ini kan. Nah, yang ini kita pisahkan nih. Kemudian di sini kita pakai
Oh, ini kita kerjakan dulu. Yang ini kita kerjakan, kita masukkan dulu perkaliannya. Ini kita kalikan dulu. Kemudian dari sini ini kita kalikan tangan pangkat min 3/2 kali sekan kuadrat, tangan pangkat setengah kali sekan ini. Ya. Kemudian dari sini baru ini sama ini kita misalkan punya adalah tangan X. Berarti ini adalah U pangkat 3/2. Nanti sekan kuadratnya itu nanti akan hilang dengan pemisalan ini. Sekan kuadrat. Kemudian berikutnya, kalau ini ganjil, kita lihat ini ganjil. Ganjil biasanya di apa namanya, dipecah ya, yang genap, kemudian satu di sini, satu di sini. Kemudian di sini hati-hati, ini kan sekannya pangkat min setengah. Ya. Ini pakai trik nih, sekan pangkat min. Ini jadi sekan X kali sekan pangkat min 3/2 biar jadi sekan ini, sekan pangkat min setengah. Kemudian tangannya kita rubah dalam sekan. Sekan. Ya. Kemudian ini kalau kita misalkan sekan, ini juga nih. Nanti yang sekan tangan di sini, ini bisa hilang dengan pemisalan ini, dengan pemisalan U-nya sama dengan sekan. Ya mungkin ini adalah latihannya. Mungkin nanti coba ditulis ulang aja masing-masing sambil dicermatin ininya, pemahaman apa namanya, cara mengerjakannya. Jadi kalau ini genap, ini ganjil, apa sih triknya gitu. Sambil punya catatan masing-masing untuk mempermudah gitu. Ya. Kalau nanti sudah, berarti misalkan nih ada soal seperti ini yang bawa sendiri, ini kalian bisa, oh ya ini genap. Oh ya ini ya, ini ada yang ganjil nih. Udah nanti udah kelihatan nih. Ini pakai yang identitas perkalian. Ini pakai tangannya kena. Kalau ini nggak tahu nih, ini mungkin pakai trik. Ini yang nomor 5. Mungkin ada triknya tuh. Harus dipahami dulu contoh yang ada. Ya, mungkin untuk pertemuan hari ini saya kasih catatan ini aja dulu. Tolong belajar mandiri ya di rumah. Nanti soal-soalnya akan dibahas pas di tutorial ya. Untuk tutorial yang besok itu tentang volume. Mungkin soalnya untuk tutorial belum diberikan ya. Mungkin besok mungkin. Ada pertanyaan? Jadi banyak latihan. Kalau nggak banyak latihan, nggak akan jalan nanti feelingnya untuk mengerjakan. Paham dan banyak latihan, orep-orepan, hanya orep-orepan. Ya, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kuliah hari ini saya cukupkan sampai di sini aja dulu. Nanti kita ketemu hari Kamis ya. Hari Kamis. Hari Kamis nanti fungsi ya, yang rasional betul. Fungsi substitusi yang merasionalkan. Jadi pengintegralan dengan substitusi yang merasionalkan. Mungkin pas di SMU nggak tahu ada atau nggak. Mungkin nggak ada mungkin karena lebih ini lebih
uh, detail lagi. Jadi saya harap untuk pertemuan yang berikutnya kalian bisa hadir semuanya biar apa yang disampaikan langsung langsung ya ke mahasiswanya, nggak lihat catatan aja gitu. Gak ada pertanyaan? Ya mungkin kalau ada pertanyaan bisa disampaikan nanti di pertemuan berikutnya juga nggak apa-apa. Dipelajarin dulu aja. Saya akhiri hari ini, jangan lupa absen ya. Sehat-sehat semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum.